Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas vertigo. Yang pertama adalah anatomi dan juga fisiologi dari alat keseimbangan tubuh. Kita perlu tahu bahwa terdapat 3 sistem yang berbeda yang berpartisipasi dalam regulasi keseimbangan, atau kita kenal dengan equilibrium. Itu ada sistem vestibular, ada sistem proprioseptif yang merupakan persepsi posisi otot dan juga sendi, serta yang ketiga adalah sistem visual. Untuk sistem vestibular sendiri, dia terdiri lagi dari labirin, ada nervus vestibularis yang merupakan bagian dari nervus vestibulocochlearis, dan juga nuclei vestibularis yang merupakan bagian dari batang otak serta koneksi sentralnya. Labirin itu berada di dalam bagian petrosus os temporalis yang terdiri dari utriculus, sacculus, dan juga 3 kanalis semisirkularis. Di mana untuk kanalis semisirkularis sendiri, dia akan melebar pada salah satu ujungnya untuk membentuk ampula yang berisi organ reseptor sistem vestibularis yaitu crista ampularis. Di sini kita bisa melihat gambaran utriculus dan juga sacculus, tepatnya di makula utricularis dan juga makula sacularis, di mana reseptor ini nantinya akan menghantarkan impuls statik yang menunjukkan posisi kepala terhadap ruangan ke batang otak. Dan struktur ini juga nantinya yang akan memberikan pengaruh pada tonus otot. Masuk ke definisi, jadi vertigo itu merupakan bahasa Latin dari vertere yang artinya memutar. Vertigo sendiri merupakan kondisi yang disebabkan oleh kelainan pada vestibulum ataupun kelainan yang disebabkan oleh satu kesatuan dari alat keseimbangan tubuh. Di mana vertigo sendiri dia diartikan sebagai rasa berputar tubuh ataupun sekitarnya yang disebabkan oleh gangguan labirin ataupun gerakan sebenarnya atau hanya rasa gerakan yang disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh baik di tingkat perifer ataupun di tingkat sentral. Dari epidemiologi, 80% vertigo merupakan vertigo perifer, sedangkan sekitar 20% sisanya itu merupakan vertigo sentral. Dari 80% kasus vertigo perifer, benign paroxysmal positional vertigo atau kita kenal dengan BPPV itu merupakan penyebab yang paling umum. Untuk vertigo sentral di Amerika Serikat sendiri, itu dari 800 orang per tahunnya yang mengalami stroke, dengan 85%-nya adalah kejadian stroke iskemik, 20%-nya itu nanti mempengaruhi dari sirkulasi posterior, yang menyebabkan terjadinya oklusi arteri cerebral inferior posterior, sehingga vertigo sentral merupakan gejala yang paling dominan akan timbul pada pasien. Berikut merupakan tabel dari etiologi yang menyebabkan kondisi vertigo. Dari vertigo perifer itu ada BPPV, ada vestibular neuritis, penyakit Meniere, dan juga otosklerosis. Sedangkan untuk vertigo sentral ada vestibular migraine, cerebrovascular disease, cerebropontine angel, and posterior fossa meningioma. Penyebab lain yang dapat menyebabkan vertigo ada dari psikiatri, ada dari medikasi, ataupun ada dari kelainan kardiovaskular ataupun metabolik, dan juga dari ortostatik. Pada patofisiologi terdapat 6 teori yang menjelaskan mengenai vertigo. Yang pertama adalah teori rangsangan berlebihan atau overstimulation, di mana teori ini mengatakan bahwa rangsangan yang berlebihan nantinya akan menyebabkan hiperemi pada kanalis semisirkularisnya, sehingga fungsinya terganggu dan menimbulkan keluhan vertigo, nystagmus, mual, dan juga muntah. Yang kedua merupakan teori konflik sensorik. Pada teori ini mengatakan bahwa terjadi ketidakcocokan masukan sensorik yang berasal dari berbagai reseptor sensorik perifer, baik itu mata, vestibulum, dan juga proprioseptif. Yang ketiga itu merupakan teori neural mismatch. Pada teori ini, dia beranggapan bahwa otak itu memiliki memori ataupun ingatan tentang pola gerakan tertentu, di mana di saat gerakan yang dilakukan dirasakan aneh atau tidak sesuai, dia akan menimbulkan reaksi dari susunan saraf otonom yang menimbulkan vertigo. Yang keempat itu merupakan teori otonomik, di mana untuk teori otonomik sendiri dia menekankan terjadinya perubahan reaksi susunan saraf otonom yang merupakan bagian dari adaptasi gerakan ataupun perubahan posisi. Yang kelima itu merupakan teori neurohumoral.
Untuk teori neurohumoral, itu merupakan gabungan dari teori histamin, teori dopamin, dan juga teori serotonin, di mana dia menekankan peranan neurotransmitter tertentu dalam mempengaruhi sistem saraf otonom. Yang terakhir merupakan teori sinap, di mana untuk teori sinap, dia beranggapan bahwa gerakan itu menyebabkan sekresi dari kortikotropin releasing factor atau CRF yang nantinya ketika dia meningkat akan mempengaruhi dari sistem saraf parasimpatik. Klasifikasi untuk dizziness dia dibagi menjadi dua, ada yang fisiologi dan juga patologi. Di mana untuk yang fisiologi ada mabuk gerakan, mabuk angkasa, dan juga vertigo akan ketinggian. Untuk yang patologi dibagi menjadi dua, ada yang vestibular dan ada yang non-vestibular. Untuk yang vestibular kita kenal dengan true vertigo, baik perifer maupun sentral, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan vertigo sentral yang pertama adalah migraine associated dizziness, atau kita kenal dengan vestibular migraine, di mana migrain ini dianggap sebagai sindrom vaskular akibat dari penyempitan dan juga pelebaran serial pembuluh darah intrakranial. Untuk klinisnya, kita akan menemukan adanya serangan episodik sakit kepala berat dengan gejala penyerta seperti mual, muntah, fotofobia, fonofobia, kepekaan terhadap gerakan kepala. Dan telah dilaporkan bahwa 38% pasien dengan migrain memiliki episodik vertigo. Yang kedua adalah vertebrobasilar ischemic stroke. Jadi untuk pasokan darah sendiri, dia yang ke batang otak, otak kecil dan juga telinga bagian dalam berasal dari sistem vertebrobasilar. Jika terjadi oklusi, dia akan menimbulkan vertigo. Untuk gejalanya, dia bervariasi dan juga tergantung pada cabang utama mana yang tersumbat. Untuk cabang utamanya dia ada 3. Yang pertama, jika tersumbat pada arteri cerebellar inferior posterior, dia akan menyebabkan lateral medullary infarction yang akan menimbulkan sindrom Wallenberg. Yang kedua, jika oklusinya terjadi pada arteri cerebellar inferior anterior, dia akan menimbulkan sindrom Wallenberg dengan keterlibatan saraf kranial 7 dan juga 8. Jadi, pada pasien kita akan menemukan adanya paralisis wajah ipsilateral dan juga tinnitus serta gangguan pendengaran. Yang ketiga, jika oklusinya terjadi pada arteri cerebellar superior, kita akan menemukan adanya gangguan perasa getar dan juga suhu. Yang ketiga adalah vertebrobasilar insufficiency, di mana untuk insufisiensi vertebrobasilar dia akan identik dengan transient ischemic attack yang terjadi pada sistem vertebrobasilar. Dan untuk insufisiensi vertebrobasilar itu merupakan penyebab umum vertigo yang terjadi pada orang tua. Gejalanya bisa berlangsung dari menit ke jam dengan rata-rata durasi 8 menit. Dan pada sepertiga pasien biasanya dia hanya mengeluhkan vertigo. Vertigo perifer yang pertama adalah BPPV. Jadi BPPV sendiri adalah gangguan vestibular perifer yang paling umum terjadi yang mempengaruhi 64 dari 100.000 orang di Amerika. Pertama ditemukan pada tahun 1980, di mana free floating density atau kanalit yang terletak di kanalis semisirkularis sampai ke kupula, dia akan menciptakan sensasi vertigo. Biasanya penderita BPPV dia akan mengeluhkan vertigo ketika mengubah posisi kepala, berguling ataupun bangun dari tempat tidur. Dan umumnya vertigo yang ditemukan adalah spesifik pada satu sisi tertentu. Dan munculan dari vertigo sendiri dia tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 1 menit. Yang kedua adalah penyakit Meniere. Penyakit Meniere merupakan istilah yang digunakan untuk hidrops endolimfatik dengan etiologi yang tidak diketahui. Untuk hidrops endolimfatik sendiri, dia menggambarkan peningkatan tekanan endolimfatik yang mengakibatkan eksitasi saraf yang tidak tepat sehingga menimbulkan gejala kompleks dari vertigo. Biasanya disertai dengan gangguan pendengaran yang berfluktuasi dan juga adanya tinnitus. Untuk gejalanya dia bervariasi dan biasanya pasien memiliki keluhan utama baik dia koklea, bisa tinnitus ataupun gangguan pendengaran, dan juga vestibular berupa vertigo. Biasanya serangan berlangsung beberapa menit hingga jam, namun umumnya mereda setelah 2-3 jam. Yang ketiga ada neuronitis vestibular, di mana neuronitis vestibular ini merupakan penyebab perifer paling banyak kedua dari vertigo vestibular. Ini merupakan infeksi saraf vestibular yang menyebabkan degenerasi saraf
dan dapat timbul secara bilateral. Biasanya infeksinya paling sering berasal dari virus yang merupakan virus herpes. Biasanya pasien datang dengan keluhan vertigo akut, bisa berlangsung hingga beberapa hari. Untuk diagnosis, kita mulai dengan anamnesis. Beberapa poin yang perlu ditanyakan pada kasus vertigo yang pertama adalah bentuk vertigonya. Apakah pasien merasa melayang, goyang, berputar 7 keliling, ataupun rasa seperti naik perahu? Yang kedua merupakan keadaan yang memprovokasi timbulnya vertigo, baik perubahan posisi kepala dan tubuh, keletihan, ataupun ketegangan. Selain itu kita perlu tanyakan tentang profil waktu. Apakah vertigonya akut atau perlahan-lahan, hilang timbul, paroksismal ataupun kronik progresif dan juga membaik. Selain itu kita perlu pertanyakan apakah ketika serangan vertigo datang, dia disertai dengan gangguan pendengaran. Dan yang kelima, kita perlu menanyakan apakah pasien itu menggunakan obat-obatan yang sifatnya ototoksik atau vestibulotoksik, seperti konsumsi streptomisin, kanamisin, salisilat, dan juga anti malaria. Yang terakhir, kita perlu menanyakan apakah pasien memiliki penyakit sistemik seperti anemia, penyakit jantung, hipertensi, hipotensi, dan juga penyakit paru, serta adanya trauma akustik. Yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik, di mana untuk pemeriksaan fisik sendiri yang kita perlu periksa adalah fungsi vestibular atau cerebellar dan juga dari fungsi otoneurologi. Di mana untuk yang pertama dari fungsi vestibular ada 5 pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah uji Romberg. Jadi penderita kita minta untuk berdiri dengan kedua kaki dirapatkan dan awalnya kita minta pasiennya untuk membuka mata, kemudian ditutup dan posisinya dibiarkan selama 20 hingga 30 detik. Dimana kalau misalkan pada kelainan vestibuler, biasanya pada keadaan mata yang tertutup, badan penderita itu dia akan cenderung bergoyang menjauhi garis tengah dan kemudian dia baru bisa balik lagi. Sedangkan kalau misalkan kelainannya adalah cerebellar, dia akan terjadi goyangan pada badannya baik ketika matanya terbuka ataupun matanya tertutup. Yang pemeriksaan kedua adalah tandem gait, di mana untuk tandem gait sendiri, dia penderitanya diminta untuk berjalan dengan tumit kaki kiri atau kanannya diletakkan pada ujung jari kaki yang berlawanan dan dilakukan secara bergantian. Ketika terjadi kelainan pada vestibular, perjalanan yang dilakukan dia akan menyimpang. Sedangkan kalau kelainan cerebellar, dia akan cenderung jatuh pasiennya. Yang ketiga adalah uji Unterberger, di mana nanti pasien akan kita minta untuk berdiri dengan kedua lengan lurus horizontal ke depan dan jalan di tempat dengan mengangkat lutut setinggi mungkin selama 1 menit. Di mana kalau misalkan terjadi kelainan vestibuler, pasien atau penderita yang melakukan uji ini dia akan cenderung menyimpang ataupun berputar dan dia akan menirukan gerakan seperti orang melempar cakram. Yang keempat adalah pas pointing test atau uji tunjuk barani, di mana kita minta pasiennya jari telunjuknya diekstensikan dan lengannya lurus ke depan. Dia mengangkat lengannya ke atas kemudian diturunkan sampai menyentuh tunjuk dari pemeriksa. Kalau misalkan pada kelainan vestibuler, dia akan terlihat adanya penyimpangan lengan penderita yang ke arah dari lesinya. Dan yang terakhir adalah uji Babinski-Weil, di mana untuk uji ini nanti pasiennya kita minta untuk menutup mata dan berjalan 5 langkah ke depan dan 5 langkah ke belakang selama setengah menit. Nanti kita lihat gambaran dari langkahnya. Jika terjadi gangguan vestibular unilateral, langkahnya akan membentuk suatu gambaran bintang. Pada pemeriksaan khusus otoneurologi, kita akan bisa menentukan letak lesi. Yang pertama ada pemeriksaan fungsi vestibular. Dia ada 3 ujinya. Ada uji Dix-Hallpike, ada tes kalori, dan juga ada elektronistamogram. Dimana untuk yang pertama dari uji Dix-Hallpike, nanti kita harus memperhatikan apakah terdapat nistagmus pada pasien atau tidak. Dari posisi pasiennya duduk di atas tempat tidur, nanti pasien akan dibaringkan ke belakang dengan cepat, di mana kepalanya menggantung 45 derajat dari garis bawah yang horizontal. Kemudian nanti kepalanya dimiringkan 45 derajat ke arah kanan, baru lalu ke kiri. Nanti kita perhatikan di saat timbul dan juga hilangnya vertigo serta nistagmus. Pada lesi yang perifer,
Vertigo dan nistagmusnya timbul setelah periode laten 2-10 detik dan hilang dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan dia akan berkurang ataupun menghilang bila tesnya diulang beberapa kali pada saat keadaan pasiennya lelah. Kalau misalkan sentral, dia tidak ada periode latennya. Nistagmus dan juga vertigonya berlangsung lebih dari 1 menit. Itu dia perbedaannya. Dan uji yang kedua adalah uji fungsi pendengaran, itu ada tes Garputala dan juga audiometri untuk melihat apakah terdapat kelainan pada sistem pendengarannya. Untuk pemeriksaan penunjang yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium rutin darah dan juga urin, serta pemeriksaan lain yang sesuai dengan indikasi. Yang kedua ada foto ronsen tengkorak, leher dan juga stent first, terutama pada neurinoma akustik. Yang ketiga, kita bisa melakukan neurofisiologi elektroensefalografi, elektromiografi, dan juga brainstem auditory evok potensial. Dan yang keempat, kita bisa melakukan pencitraan CT scan, arteriografi, dan juga magnetic resonance imaging. Untuk tata laksana, dia tergantung pada penyebab jika ditemukan penyebabnya. Dan juga selain itu, untuk memperbaiki ketidakseimbangan vestibular melalui modulasi transmisi saraf, yang umumnya digunakan obat-obatan yang sifatnya antikolinergik. Yang pertama, pada kasus vertigo pada BPPV, biasanya dia akan hilang sendiri atau self-limiting dalam 4-6 minggu, di mana untuk BPPV itu dipercaya terapi fisik dan juga manuver Brenderov lebih efektif dibandingkan dengan pemberian medikamentosa. Dan untuk metode Brenderov sendiri itu merupakan upaya desensitisasi dari reseptor semisirkularis, di mana pada metode ini kita akan meminta pasien duduk tegak di tepi tempat tidur dengan tungkainya tergantung, lalu kedua matanya ditutup dan berbaring dengan cepat ke salah satu sisi tubuh. Itu dipertahankan selama 30 detik, lalu nanti duduk kembali. Nah, setelah 30 detik, nanti dibaringkan lagi tubuhnya ke sisi berlawanan dan ditahan selama 30 detik. Latihan ini sendiri nanti dilakukan secara 5 kali berturut-turut pada pagi dan sore hari sampai keluhan vertigonya hilang. Yang kedua adalah tata laksana pada kasus penyakit Meniere, di mana sampai saat ini belum ada pengobatan yang terbukti efektif. Terapi profilaktik pun juga belum memuaskan, namun biasanya pada 60-80% kasus dia akan remisi spontan. Kita bisa menggunakan vasodilator, diuretik ringan, juga diet rendah garam. Dan untuk tindakan operatif juga bisa dilakukan dengan dekompresi ruang endolimfatik dan juga pemotongan nervus vestibularis. Dan pada kasus berat atau kalau misalkan sudah ditemukan adanya tuli berat, kita bisa melakukan labirinektomi ataupun penggunaan ototoksik lokal. Dan untuk pencegahannya sendiri, itu kita bisa dicoba dengan menghindari kafein, berhenti merokok, dan juga membatasi asupan garam. Dan kalau misalkan untuk meringankan gejala, kita bisa menggunakan obat diuretik ringan dan juga antagonis kalsium. Dan kalau misalkan untuk simptomatiknya, kita bisa menggunakan obat supresan vestibuler. Yang ketiga, itu merupakan vertigo yang disebabkan neuritis vestibularis, itu sifatnya self-limiting, di mana pada sekitar 50% pasien akan sembuh dalam waktu 2 bulan. Biasanya kita akan menyarankan pasiennya untuk istirahat di tempat tidur dan diberikan obat supresan vestibular dan juga antiemetik, dan disarankan untuk mobilisasi dini untuk merangsang mekanisme kompensasi sentral. Dan yang keempat itu adalah vertigo akibat obat-obatan, di mana sudah dijelaskan sebelumnya terdapat obat yang sifatnya ototoksik yang akan menyebabkan timbulnya vertigo, tinnitus, dan juga hilangnya pendengaran. Dan untuk terapinya sendiri, dia dengan menghentikan obat yang bersangkutan serta dilakukan terapi fisik. Dan untuk penggunaan obat supresan vestibuler sendiri dia tidak dianjurkan karena dia justru nantinya akan menghambat pemulihan dari fungsi vestibuler. Biasanya untuk obat penyekat alpha-adrenergic, vasodilator, dan juga anti-Parkinson itu dapat menimbulkan rasa melayang yang dapat mengacaukan dari vertigo. Makanya perlu kita lakukan anamnesis lebih mendalam untuk konsumsi obat apa yang digunakan dalam 3 bulan terakhir sebelum timbulnya keluhan vertigo.